Di suatu malam setelah seharian ngedit video, dan akhirnya memutuskan untuk tidur, kemudian meninggalkan ruangan, lalu turun ke bawah, lupa matiin AC sama lampu ruangan. Maklum pak, udah tua. Sesuai rumusan masalah di atas, besoknya kepikiran bikin switch menggunakan ESP01. Jadi nggak ada lagi tuh cerita lupa matiin lampu sama AC. Bahan-bahan yang dibutuhin nggak banyak, cuma butuh ESP01, modul relay, box project, regulator 3,3 volt, PSU 5 volt bekas charger, sama touch sensor TTP223. Yap, switch ini nggak cuma bisa di remote melalui smartphone, ada tombol fisiknya juga pak. Oke, nggak pakai lama. Langkah pertama kita solder modulnya di dalam satu perf board. Ya, karena pakai perf board, hasilnya nggak serapi PCB cetak sih. It's okay, yang penting berfungsi dengan baik. Kurang lebih hasil jadinya kayak gini pak. Untuk skematiknya bisa kalian download di deskripsi. Lanjut kita fitting board ke boxnya dulu ya pak. Oh iya, di sini saya pakai bekas box project yang udah nggak kepake. Kelihatan dari bekas tambalan epoksi buat nutupin lubang yang ada di box. Ya, lagi-lagi perkara menghemat budget sih pak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting berfungsi dengan baik. Supply untuk modul kita pakai dari charger HP yang murah-murah aja pak. Cuma 4 ribuan doang. Di sini port USB-nya kita lepas dulu. Output dari adaptor kita sambungin ke modul. Lanjut kita program dulu ESP01-nya. Di sini saya menggunakan ESP serial adapter. Pakai adapter ginian enak pak, nggak ribet, tinggal colok. Cuma ya kudu ditambahin micro switch sih untuk masuk ke mode flash. Gampang kok. Tinggal solder kaki pin switch GPIO 0 sama ground. Lanjut lagi ke softwarenya. Kita pakai remote XY aja ya pak. Loh, kenapa nggak pakai blink? Berhubung karena switchnya cuma untuk di local network, ya kita skip pakai blink dulu. Ya karena blink lokal kudu pakai server. Ribet pak. Lagian juga remote XY udah support cloud kalau dibutuhkan. Oke, kita masuk ke web remote XY-nya. Bagi yang belum punya akun silahkan daftar dulu. Kita masuk ke editor. Di sini ada banyak elemen yang bisa kita pakai. Di bagian kontrolnya ada switch, push switch, button, select, slider, joystick, RGB color, dan edit field. Di sini saya nggak nerangin fungsinya satu-satu. Kalian bisa explore sendiri apa fungsi dari masing-masing elemen. Oke, kita desain dulu interface yang kita inginkan. Di sini saya cuma pakai 2 switch sih. Sisanya tinggal tambahin label switchnya doang sesuai nama. Untuk bagian configuration-nya kalian bisa ikuti di langkah video ini. Connection-nya kita pakai Ethernet. Jadi kita tinggal connect ke satu SSID. Kan ribet pak. Kalau kita pindah-pindah SSID cuma buat mengakses switch-nya doang. Untuk boardnya kita pilih ESP8266. Modulnya kita pilih Wi-Fi on chip. Lalu programmernya kita pilih Arduino IDE. Kalau udah selesai tinggal klik Get Source Code. Untuk bagian setup dan loopnya kalian bisa copy dari sketch yang ada di deskripsi. Ingat, hanya bagian setup dan loopnya aja ya pak. Sisanya sesuaikan nama source code yang dikasih sama remote XY-nya. Dan untuk apps di smartphone-nya kalian bisa download di store masing-masing sesuai sama platform yang kalian gunakan. Klik icon plus. Masukkan IP yang sudah kalian set sebelumnya di sketch. Lalu klik connect. Untuk mengubah nama device-nya kalian bisa ikuti langkah ini. Oke, lanjut kita tes nyala dulu. Oke, nice. Software-nya bisa jalan. Untuk tombol fisiknya kita pakai touch sensor TTP223. Alasan kenapa pakai modul ini ya karena ukurannya compact. Harganya murah lagi. Di modul ini ada 2 pasang pin jumper.
Untuk proyek kali ini harap jumpernya disolder sesuai dengan gambar. LED indikator akan berkedip ketika diberi sentuhan, menandakan modul bekerja dengan baik. Untuk LED indikatornya kita ganti kayak gini aja ya Pak, biar kelihatan dari luar. Oh iya, berhubung karena adaptor 5 volt yang gak cocok buat touch sensor ini, terpaksa saya ganti sama charger yang agak bagusan. Asli pusing banget Pak, cuman gegara charger doang. Modul touch sensornya ngambek Pak. Oke, langkah terakhir wiring antara modul ISP dan touch sensor. Untuk wiringnya hati-hati ya Pak, jangan sampai ada pin konektor yang terhubung dengan PCB modul. Oh iya, by the way tombol fisik yang kita gunakan udah tersinkron dengan apps Remote XY nya. Jadi setiap ada switching, bakalan diupdate ke apps. Dan inilah switch Remote XY berbasis ESP01. Oke, sekian dulu video dari saya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video receh lainnya. Until next time, keep DIY.